الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, di antara perkara-perkara yang termasuk disunnahkan seputar salat adalah zikir-zikir setelah salat. Zikir setelah salat. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW apabila selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Beliau beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi ini zikir yang disunnahkan diucapkan setelah selesai salat, yakni beristighfar 3 kali, yakni mengucapkan astaghfirullah, 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 kemudian melanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu juga disunahkan membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Juga disunahkan bertasbih sebanyak 33 kali, yakni mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Maka itulah 99 kalimat thayyibah, 99. Kemudian digenapkan 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Hanya baginya kerajaan dan hanya baginya segala puji. Dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang bertasbih selepas salat 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali dan bertakbir, ucapkan Allahu Akbar 33 kali, kemudian disempurnakan 100 dengan kalimat tadi, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, niscaya diampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kemudian juga disunahkan membaca ayat Al-Kursi, membaca ayat Al-Kursi setiap kali selesai salat fardu, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi selepas salat fardu, selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk surga selain kematian. Ini disunahkan membaca ayat kursi 1 kali setiap selesai salat fardu. Kemudian juga membaca surat-surat al-mu'awwidzat, yaitu al-ikhlas, al-falak, dan an-nas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku
untuk membaca al-mu'awwidzat, yakni surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap akhir salat, ya. Dubura kulli salah, di akhir setiap salat, ya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan hasan. Hadis ini hasan. Nah, inilah beberapa di antara zikir-zikir yang disunnahkan untuk dibaca setelah salat fardu, ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Kemudian terkait hal yang hendaknya kita lakukan sebelum salat, ya, yaitu menggunakan sutrah atau meletakkan sutrah atau pembatas salat di hadapan kita. Ini jika kita salat sendiri, ya, salat sendiri. Tapi jika salat berjamaah tidak perlu, ya, meletakkan sutrah atau pembatas di depan kita. Sutrah ini bisa tembok, ya. Artinya kalau kita salat kita merapat ke dinding masjid yang depan, berarti kita sudah memakai sutrah, ya. Ada pembatas di depan kita, itu dinding masjid. Bisa juga tiang, ya, tiang masjid. Kita salat di belakang tiang masjid. Dengan demikian kita sudah memiliki sutrah atau pembatas. Atau bisa juga kita meletakkan sesuatu yang sekadar tinggi bagian belakang pelana, ya, bagian belakang pelana. Kalau seorang penunggang kuda dia menggunakan pelana, maka dia biasa bersandar di bagian akhir pelana itu untuk bersandarnya. Nah, setinggi itu kira-kira sutrah yang kita letakkan di depan salat kita apabila kita salat sendiri di masjid atau di tempat yang terbuka. Dan hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya salat menghadap sutrah atau pembatas dan hendaknya merapat atau mendekat ke sutrah tersebut agar syaitan tidak memutus salatnya, ya. Hikmahnya apa? Agar syaitan tidak memutus salatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Juga hikmah lainnya, kalau seseorang sudah meletakkan atau menggunakan sutrah di depan dia salat, maka tidak masalah orang mau lalu lalang di depan sutrah tadi, ya. Jika seorang sudah meletakkan sutrah, ya, mungkin tas, mungkin apa saja, ya, atau dia salat di belakang tiang masjid, maka orang yang lewat di depan tiang itu, di balik tiang tadi mau mondar-mandir terserah, ya, enggak masalah. Juga kalau seseorang sudah menggunakan sutrah, maka kalau ada yang lewat, ada siapa saja yang lewat antara dia dengan sutra itu, harus dicegah, ya. Harus dicegah dengan tangannya, ya. Harus ditolak sekuatnya, ya. Ini beberapa di antara hikmah menggunakan sutrah atau pembatas antara seseorang dengan salat. Sunnah, tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi yang sahih ini adalah sunnah. Nah, inilah beberapa kemudian satu lagi tentang kemana seorang yang salat itu memandang, ya. Ketika berdiri, ya, di saat berdiri dalam salat, begitu pula ketika duduk di antara dua sujud, maka dia memandang ke arah tempat sujudnya. Jadi berdiri dengan menundukkan kepala dan mengarahkan kedua mata atau pandangan ini ke arah tempat sujudnya. Kenapa demikian? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, maka pandangan beliau tidak pernah meninggalkan tempat sujudnya hingga keluar dari Ka'bah tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim dan hadis ini sahih. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Ka'bah dan salat di dalamnya, maka pandangan beliau tertuju ke tempat sujudnya hingga keluar dari Ka'bah tadi. Ini beberapa hal yang terkait dengan sunnah-sunnah salat yang saya lengkapi di sini. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang perkara-perkara yang dibolehkan di dalam salat, ya. Jadi ada beberapa perbuatan dan juga perkataan yang itu dibolehkan di dalam salat karena termasuk dari kemaslahatan salat, atau termasuk perbuatan yang tidak bisa ditunda atau mesti dilakukan di dalam salat. Nah, di antara perkara-perkara yang boleh dilakukan di dalam salat
adalah menggendong anak kecil atau bayi ketika salat. Ya. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau salat, beliau sambil menggendong cucunya, yaitu Umamah bintu Zainab. Umamah binti Zainab. Umamah, ya, cucu beliau dari putrinya Zainab. Jika beliau sujud, beliau meletakkan Umamah itu di lantai. Jika beliau berdiri, beliau gendong lagi, ya, cucunya Umamah, ya, anak kecil. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini boleh dilakukan ketika salat. Kemudian berjalan sedikit ketika ada keperluan. Ya. Berjalan sedikit, melangkah ke depan beberapa langkah gitu ya, atau mundur ke belakang beberapa langkah. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW pernah salat di rumah, berarti salat sunnah ya. Salat di rumah. Sedangkan pintu rumah tertutup. Maka aku datang mengetuk. Aku datang dan minta dibukakan pintu. Maka beliau berjalan ke depan dan membukakan pintu itu, kemudian mundur lagi ke belakang ke tempat salatnya semula. Ya. Dan Aisyah menerangkan bahwa posisi pintu itu persis di arah kiblat. Jadi posisi pintu itu di arah depan orang yang sedang salat. Maka ketika datang anggota keluarga lain yang mengetuk atau minta dibukakan pintu, maka boleh seseorang berjalan ke depan ya, berjalan ke depan beberapa langkah, membukakan pintu, kemudian mundur lagi dengan tidak merubah posisi badan ke arah kiblat. Jadi mundur ke belakang beberapa langkah lagi ke tempat salatnya semula. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga kalau hendak menyelamatkan anak kecil yang mungkin khawatir terjatuh atau ada sesuatu yang tidak mengganggu dan menyakiti anak kecil tersebut, boleh seseorang bergerak untuk menyelamatkan anak kecil yang mungkin akan terjatuh atau sedang terkena gangguan sesuatu, boleh ya. Kenapa ini boleh? Karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat, yaitu Abu Barzah al-Aslami ya. Abu Barzah al-Aslami pernah ketika beliau sedang salat ya, beliau salat sambil memegang kendali kudanya ya. Kendali kudanya di tangannya dan beliau salat. Mungkin kenapa dipegang di tangannya? Mungkin tidak ada sesuatu untuk diikatkan ya. Tidak ada sesuatu tiang atau apa untuk mengikatnya, maka supaya tidak lepas kuda itu, dia pegang kendalinya. Kemudian dia salat. Nah, di saat dia salat, kudanya itu meronta atau hendak lari gitu, kuda itu menariknya. Maka Abu Barzah maju beberapa langkah ke depan ya. Kemudian setelah itu dia mundur lagi ke belakang, menarik kendali kudanya tadi ya. Nah, hal ini ditegur ya. Ditegur oleh sebagian orang-orang, kenapa engkau lakukan itu ya? Setelah dia salat ditegur. Maka dia berkata, sesungguhnya aku telah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 6 kali atau 7 kali atau 8 kali ya. Dan aku melihat kemudahan yang beliau lakukan, atau aku melihat beliau memberikan beberapa kemudahan ketika seseorang sedang salat ya. Nah, oleh karena itu aku mundur ya, atau aku maju dan mundur karena ditarik oleh kudaku ini lebih aku sukai daripada aku membiarkan kudaku ini lepas hingga menyulitkanku ya. Demikian kata Abu Barzah al-Aslami ya. Dia mengatakan bahwa aku telah ikut berjihad bersama Nabi SAW sekian kali dan aku melihat beberapa kemudahan dari beliau bagi orang yang sedang salat ya. Jadi Abu Barzah tadi seperti ketika Nabi membukakan pintu, maju ke depan dan mundur lagi, seperti itu pula ya. Dia maju beberapa langkah karena ditarik oleh kudanya. Setelah itu beliau mundur lagi beberapa langkah sambil menarik kudanya ya. Itu pernah dilakukan oleh beliau, oleh Abu Barzah ya, al-Aslami radhiyallahu anhu. Oleh karena itu ada beberapa hal yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang salat. Misalnya ketika ya dia menyimpan handphone di sakunya, kemudian di tengah salat berbunyi, maka yang harus dilakukan adalah mematikan handphonenya atau membuka hubungan sehingga orang yang di sana sedang tahu bahwa dia sedang salat ya.
Demikian pula jika seorang yang sedang salat di rumah misalnya, di depan itu ada telepon, pesawat telepon berdering di saat salat, dia boleh maju beberapa langkah, kemudian mengangkat gagang telepon dan meletakkannya, ya, membiarkan terbuka supaya orang yang sedang menelpon di ujung sana mengetahui bahwa si penerima telepon sedang salat, ya, seperti itu. Kemudian satu catatan di sini, hendaknya seseorang yang menuju salat, dia sebelum salat memastikan dulu bahwa HP-nya sudah dimatikan, ya. Baik ketika salat sendiri atau salat berjamaah, apalagi, ya, ketika sedang salat berjamaah apalagi. Harus memastikan dulu bahwa alat komunikasinya sedang tidak aktif. Tetapi kalau terjadi seseorang lupa, dan ini wajar, bisa saja terjadi, ya. Seseorang biasa menonaktifkan HP-nya, tapi suatu ketika lupa dia masuk ke masjid, dia lupa mematikan HP-nya. Maka ketika sedang salat berjamaah atau sedang salat sunnah sendiri, HP-nya berdering, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia mematikan HP tersebut, ya, mematikannya, ya, menutup panggilan tadi. Dan jangan membiarkan panggilan itu berdering berulang-ulang sehingga mengganggu kekhusyuan orang yang sedang salat dan orang-orang lain yang salat di masjid tersebut. Jadi ini termasuk gerakan yang boleh, bahkan harus dilakukan. Kalau suatu ketika sedang salat HP itu berdering, maka nggak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan mengganggu orang yang sedang salat dan orang-orang di sekitarnya, maka harus dia mematikan panggilan tersebut, ya. Ini bukan saja boleh, tapi harus seperti itu supaya menjaga kekhusyuan orang-orang yang sedang salat berjamaah, ya, ini. Kemudian juga dibolehkan bagi orang yang sedang salat mencegah orang yang lewat di depan salatnya, khususnya ketika seorang sudah meletakkan sutrah, sudah ada pembatas entah tiang masjid atau sesuatu, kemudian orang yang lewat di antara orang yang sedang salat dengan membatas itu harus dicegah sekuat mungkin. Jangan sampai boleh lewat di depan orang yang sedang salat, ya. Harus dicegah sekuat tenaga. Ini. Dan adab ini hendaknya diajarkan kepada anak-anak kecil, khususnya di masjid, dan juga orang dewasa. Sebab kadang kita dapati di masjid yang pengajaran ilmu atau taklimnya kurang kuat di situ, kita dapati setelah selesai salat berjamaah, orang yang punya hajat dan sebagainya, dia tidak berzikir di tempat, kemudian meninggalkan majelis, sementara di belakang safnya masih ada orang yang sedang berdiri atau rukuk salat. Kemudian dia melewati di depan orang yang sedang rukuk atau sedang berdiri tanpa merasa salah. Umumnya anak-anak kecil, tapi ada juga beberapa orang tua, orang dewasa yang melakukan itu. Nah, hendaknya diberikan penjelasan kepada para jamaah masjid lewat taklim, pengajian, atau lewat informasi di dinding, ya, semacam petunjuk gitu di majalah dinding di masjid tentang adab-adab salat berjamaah, posisi imam, posisi makmum, dan beberapa catatan tentang salat berjamaah. Di antaranya ini, ya, diharamkan seseorang itu salat lewat di depan orang yang sedang salat, ya, harus bersabar menunggu dahulu, ya. Kemudian dibolehkan orang yang sedang salat membunuh binatang yang berbisa, seperti ular, ya, atau kalajengking yang mengganggu manusia, ya. Karena diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadain fi shalah, al-aqrab wal hayyah. Beliau memerintahkan untuk membunuh dua binatang yang hitam yang berbisa meskipun seseorang dalam salat, yaitu kalajengking dan ular. Jadi seorang yang sedang salat, dia melihat ada ular berkelibat, ya, di sekitarnya, ya, atau kalajengking merayap di depannya atau di sampingnya, dia boleh mengambil sesuatu, ya, entah kayu atau apa saja, tongkat dan sebagainya, kemudian dia bunuh ular atau kalajengking tersebut, dipukul sekali, dua kali mungkin, ya, atau dijauhkan. Setelah itu dia melanjutkan salatnya tanpa memutus salatnya. Ini perintah dari Nabi SAW. Kalau sedang salat kemudian melihat ada sesuatu yang merayap berupa ular atau kalajengking, hendaknya dibunuh meskipun dalam keadaan salat, ya. Dan ini merupakan rahmat Islam kepada manusia, artinya melindungi fisik orang yang sedang salat, jangan sampai diganggu binatang yang berbisa. Dan perbuatan ini tidak membatalkan salatnya. Juga boleh melepas sendal atau sepatu di dalam salat karena ada kebutuhan. Mungkin sebagian kita bertanya, apakah boleh seseorang salat dengan menggunakan sendal atau sepatu?
Jawabnya boleh. Kalau lantai yang digunakan salat itu pasir atau tanah, atau dia salat di padang rumput atau di tempat terbuka ya, di alam terbuka, dia boleh salat dengan sendal atau sepatu. Bukan hanya boleh, bahkan disunahkan ya, supaya menyelisihi kaum Yahudi. Sebab kaum Yahudi itu kalau salat melepas sendal dan sepatunya. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka salat dengan mengenakan sendal atau sepatu atau terompahnya, tidak dilepas. Salat dengan terompah dan sendal-sendalnya. Beliau dan para sahabatnya. Dan ini termasuk salah satu sunnah yang bisa kita terapkan kalau kita salat di padang pasir atau di padang rumput atau di tempat yang terbuka, ya, boleh. Tapi di masjid-masjid kita sekarang yang sudah dilapisi karpet, sajadah dan karpet yang rapi, yang bersih, maka sunnah ini tidak bisa diterapkan di situ. Ya. Kenapa? Karena kalau diterapkan, niscaya karpet masjid itu akan kotor dan sebagainya. Ya, ini. Kalau seseorang sedang salat, dia menggunakan sendal atau sepatu, kemudian dia merasa ada gangguan dan sebagainya, boleh melepas sendal atau sepatunya ketika sedang salat. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang salat berjamaah bersama para sahabatnya. Tiba-tiba beliau melepas kedua sendalnya, ya, dan diletakkan di samping kirinya. Kenapa beliau melepaskan kedua sendalnya? Karena Jibril alaihissalam memberitahu beliau ketika sedang salat bahwa di bawah alas kaki, di bawah alas kedua sendal itu ada najis yang beliau tidak menyadarinya. Maka setelah diberitahu oleh Jibril, Rasulullah SAW melepas kedua sendal tersebut. Berarti boleh juga seseorang yang sedang salat, dia melepas kalau dia misalnya kegerahan, ya, merasa suhu di masjid itu panas, dia menggunakan jaket atau rompi atau sesuatu, dia boleh lepas rompi atau jaketnya itu kalau dia merasa panas, ya, atau melepaskan sesuatu dari pakaiannya selama tidak menyingkap auratnya, ya, itu boleh, ya. Demikian pula kalau seseorang harus meludah, ya, ini yang berikutnya. Boleh meludah ketika salat, tetapi di ujung baju, di ujung pakaian atau di sapu tangan. Kalau di kita mungkin tisu, ya, tisu atau yang bawa sapu tangan. Tapi tidak boleh meludah ke lantai masjid, ya. Jadi sabda Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian sedang salat, maka sesungguhnya Allah yang maha berkah dan maha tinggi di arah wajahnya, ya, qibala wajhi, menghadap ke arah wajah orang yang sedang salat tadi. Arti orang yang sedang salat ini menghadap Allah Ta'ala. Maka jangan sampai dia meludah ke arah depan, ke arah wajahnya, ke arah depan. Juga jangan ke arah kanannya. Tapi boleh dia meludah ke arah kiri di bawah kaki kirinya. Ya. Ini sekali lagi jika lantai masjid itu tidak seperti sekarang. Kemudian jika dia terburu-buru ada sesuatu yang hendak keluar, ya, berupa ludah atau dahak atau sesuatu, maka hendaknya dia meletakkan pakaiannya, ya. Jadi melipat pakaiannya, dan beliau mencontohkan, ya, melipat ujung pakaiannya diletakkan di mulutnya, ya. Sehingga meludahnya atau sesuatu yang keluar itu di ujung pakaian yang dilipat itu. Juga boleh dengan sapu tangan atau tisu dan sebagainya. Yang jelas tidak boleh seseorang meludah ke arah depan atau ke samping kanan ketika sedang salat. Tapi boleh meludah di ujung pakaian atau sapu tangan, ya. Nah, ini beberapa perkara yang dibolehkan di dalam salat, dan ini tidak membatalkan salat seseorang. Demikian.